Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kali ini masih seputar kura-kura. Cara perawatan kura-kura ketahui dulu. Jadi sebelum kalian membeli kura-kura, itu harus mengetahui perawatannya dulu. Jadi kalau kita tidak tahu perawatannya, ya cari tahu. Jadi harus tahu dulu cara perawatannya kayak gimana. Oke, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan subscribe, like, dan share. Oke, yang pertama adalah kebersihan kandang. Kebersihan kandang kura-kura itu sangat perlu. Jadi kalau misal kandangnya nggak dibersihin, kolamnya itu nggak dibersihin, banyu airnya itu keruh, itu nanti jadi sumber penyakit. Misalnya kita kasih makan pelet, terus itu airnya itu kan pastinya kan beberapa hari itu kan keruh ya, warnanya kecoklatan gitu ya. Kalau pelet lele kan kecoklatan, itu harus cepat-cepat diganti. Jadi biar nggak jadi sumber penyakit nanti, kayak timbul jamur itu. Jadi bahayanya di situ, timbul jamur. Terus juga kayak yang kemarin kura-kuraku itu pipinya itu benjol itu tuh, tapi sering diganti akhirnya sembuh. Jadi ya kayak kempes terus lama-lama itu ngelupas kulitnya itu. Jadi kalau yang pertama penjemuran, yang pertama tadi adalah kebersihan kandang, yang kedua adalah penjemuran. Seperti ini contohnya. Nih penjemuran nih yang kedua. Jadi penjemuran itu sangat perlu. Seperti ini. Ini penjemurannya, ini lagi dijemur juga ya. Terik sinar matahari ini. Penjemuran. Oke, yang kedua penjemuran ya, tadi kura-kuranya dijemur ya, mumpung ini sinar matahari lagi terik ya. Kalau beberapa hari ini memang cuaca buruk ya di sini. Jadi nggak ada sinar matahari. Jadi matahari itu ketutupan mendung, mau hujan. Jadi ya mau jemur ya pikir-pikir lah. Nanti kura-kura dijemur kalau kehujanan ya nggak baik lah kan. Jadi kalau penjemuran itu harus ada air, kasih air. Jangan nggak dikasih air. Jadi kura-kura dijemur tanpa air itu bahaya. Nanti dehidrasi dia. Jadi kasih air. Jadi misal dia nanti kepanasan, dia langsung nyelam, istilahnya membasahi tubuhnya kayak gitu. Jadi penjemuran itu sangat perlu. Kedua, penjemuran, kura-kura dijemur itu juga bisa untuk membantu pertumbuhan, kesehatan juga gitu. Terus juga kalau misal kura-kura dijemur jangan sering-sering, nanti takutnya warnanya mudar, warnanya itu agak kusam gitu lah. Jadi kita jemur kura-kura itu misal 2 hari sekali atau tiga hari sekali, misal 1 minggu itu 2 kali gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi setiap pagi jam 6, kalau di sini terik matahari itu jam 6. Matahari terbit itu jam 6. Ya, jadi kalau di sini jam 6 sampai jam 10-an. Ya itulah itu. Kalau misal di situ di daerah kalian itu jam berapa, intinya sampai jam 10. Jangan waktu siang itu, waktu terik matahari di depan, di atas kepala kita itu jangan. Itu panas banget itu. Oke, yang kedua tadi penjemurannya. Yang pertama kebersihan kandang, yang kedua penjemuran, yang ketiga adalah kebersihan kura-kuranya. Seperti apa? Kita sikat. Ini saya sudah sediakan sikat. Ini sikat emak. Bukan, ini sikat bekas. Jangan sikat emak, nanti di itu. Ini kita sikat seperti ini. Jadi ini agar tempurungnya ini nggak kusam, jadi juga sehat, nanti bebas jamur. Kita pelan-pelan nyikatnya ini. Jangan pakai sikat baju, nanti sikat baju yang sikat besar itu nanti sakit dia. Kita sikat ya pelan-pelan gitu. Jadi ini perlu kebersihan tubuh kura-kura, ini perlu. Nih.
Setelah kita sikat itu langsung kita basuh pakai air nih biar nggak lumutan ya, tujuannya itu nggak lumutan, nggak bebas jamur nanti. Hai teman, sapa dong, sapa. Itu sikat, jadi menyikat tempurung atau kerapas atau plastron tuh intinya itu tubuh kura-kura itu sangat diperlukan. Jadi itu untuk kebersihan tubuhnya kura-kura. Oke, yang ketiga menyikat kura-kura. Yang keempat adalah makanan. Dari faktor makanan itu kura-kura itu bisa saja kalau misal makanannya itu aja ya pasti bosan ya. Seperti kita kalau misal makan ya tiap hari itu terus tiap hari itu singkong misalnya, kita ini maksudnya bahas kita dulu, tiap hari makan singkong terus pagi siang sore singkong, malam singkong, ya pasti bosan ya, pasti ada bosan ya. Ya misal diseling pagi nasi, siangnya pagi roti, siang nasi, sore nanti apa singkong atau apa. Sama seperti kura-kura, hewan pun juga punya rasa bosan ya. Kenapa saya bilang begini, karena saya pernah mengalami ini. Kura-kura saya ini aku kasih makan sawi di awalnya, terus lama-kelamaan dia bosan nggak mau makan, terus aku selingin ya. Jadi aku selingin sawi ya, misal hari ini dikasih makan sawi, besoknya saya kasih makan wortel itu dicincang, terus besoknya lagi saya kasih makan kentang, besoknya lagi saya kasih makan daging ayam itu tapi di fillet, jangan sama tulangnya nanti diikutin, jangan di fillet. Terus besoknya lagi saya kasih udang rebus itu udang itu direbus, terserah ya. Kalau bisa, kalau udangnya besar itu dicincang, maksudnya dijadikan 2 atau 3. Tapi kalau udang kecil nggak usah, langsung aja masukin nanti dimakan. Ulat Hongkong dia juga mau, ulat Hongkong, jangkrik juga mau, jangkrik bos. Pelet juga jangan lupa kasih pelet. Jadi kalau saya biasa kasih makan kura-kura itu pagi sama sore, kadang cuma pagi setengah siang ada, sehari sekali, kadang ya sehari 2 kali, tergantung nanti kasih makannya porsinya banyak atau enggak. Kalau misal kita pagi kita kasih makan dengan porsi sedikit, nanti sore kita kasih makan lagi. Itu faktor makanan ya. Yang pertama adalah kebersihan kandang, yang kedua tadi penjemuran, yang ketiga apa itu penyikat kura-kura, keempat tadi faktor makanan tuh. Jadi ketahui dulu perawatannya. Misal kita mau beli kura-kura, kita mau pelihara kura-kura, kita mau keep kura-kura, kita harus tahu perawatannya, kita ketahui dulu perawatannya. Jangan cuma biasanya orang ya nggak tahu perawatan, beli dari seller kura-kura ini, sampai dari rumah kura-kuranya sampai di rumah nggak tahu perawatannya, kura-kura mati, yang disalahin seller. Jangan kayak gitu. Nah, tapi kadang juga ada seller yang nakal juga ada pastinya ya, beberapa lah, saya nggak menyalahkan semuanya ya. Misal bilangnya kura-kura sehat, nanti tahu-tahu penyakitan, jamuran atau apa. Jadi ketahui dulu, harus pilih-pilih juga. Terus yang kemarin kura-kura ganti kulit itu jangan dilupas, kita jangan bantu ngelupas, biarkan kulitnya itu ngelupas sendiri. Kelihatan kok kalau kura-kura ganti kulitnya ngelupas itu kelihatan tipis banget itu. Jadi jatuh itu di air itu. Terus juga ini yang pesan ini, kalau kura-kura di kolam itu ya, entah di kolam atau di ember ya, kalau di ember itu kasih daratan, jangan cuma perairan doang. Jadi kasih tongkrongan lah istilahnya. Tongkrongan itu misalnya kayu, kalau di ember mungkin kalian kasih kayu atau apa, kalau di kolam kalian kasih daratannya nanti. Jadi sebelah sini ini air, yang ini nanti daratan, jadi hampir setengah gitu ya, nggak perlu setengah sih sebenarnya, sekat sedikit itu nanti kalian kasih pasir, jadi buat dia berjemur. Nanti kalau perairan doang nanti kasihan, dia kan
reptil kan juga butuh berjemur. Sama, kita manusia juga butuh berjemur sebenarnya. Jadi udah cukup sampai di sini. Misal ada kesalahan, ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya di sini cuma ngasih ilmu, bukan saya menggurui ya. Saya ngasih ilmu sesuai pengalaman saya itu kayak gimana. Jadi kita misal punya ilmu, kita berbagi ini, saling berbagi. Berbagi itu indah. Oke, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa share ke semuanya biar pada tahu ya. Oke, cukup sampai di sini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Salam lestari, cintai negeri, lestarikan kekayaan alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.